Bukan hanya manusia saja yang perlu berpuasa. Agar menjadi sehat, koi kita juga perlu dipuasakan pada saat-saat tertentu. Kapankah koi perlu dipuasakan? Ikuti terus video ini. Mama dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, karena channel ini bisa memberikan referensi kepada Anda tentang koi. Sebelum kita bicarakan kapan saja koi perlu kita puasakan, sering ada pertanyaan, mengapa koi dipuasakan? Bukankah kasihan kalau dipuasakan? Kelaparan, atau bahkan bisa mati kalau kita puasakan. Oh tidak, koi itu puasanya jauh lebih kuat dari manusia dan memang diperlukan. Berapa lama koi bisa bertahan tanpa makan sama sekali? Bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan? Apakah mereka benar-benar bisa bertahan? Jawabnya bisa, bahkan bisa berbulan-bulan sampai dengan 3 bulan tanpa makan sama sekali. Mereka tidak akan mati. Menjadi kurus, betul, tetapi mati tidak. Saya ingin mengulangi lagi statement yang pernah saya berikan kepada Anda, bahwa banyak sekali koi mati karena kebanyakan pakan dan tidak ada koi yang mati karena kurang makan. Jadi memuasakan koi tidak perlu khawatir. Oke, sekarang kita mulai kapan saja koi perlu dipuasakan. Nomor 1, kalau kita menerima koi baru. Koi yang baru datang perlu dikarantina. Anda perlu melakukannya paling tidak 14 hari untuk karantina koi. Kalau Anda ingin melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana cara mengarantina koi, silakan dilihat lagi video yang ada di sebelah kanan atas. Koi yang ada di dalam bak karantina jelas harus berpuasa kalau bak karantina kita memang tidak ada filternya, dan umumnya bak karantina tidak ada filternya. Kecuali Anda mau melakukan setup khusus, Anda bisa membuat atau menyediakan bak karantina yang ada filternya. Kalau bak karantina Anda ada filternya, Anda boleh memberikan pakan kepada koi yang baru datang yang dimasukkan di dalam bak. Karena kotoran koi yang berupa amonia akan diproses oleh filter. Ini pun dengan catatan Anda harus mengukur jumlah pakan sesuai dengan kapasitas filter. Anda tidak boleh memberikan pakan kepada koi yang ada di dalam karantina yang melebihi kapasitas filternya untuk melakukan proses nitrifikasi. Tapi kembali lagi, bak karantina yang kita miliki seperti yang saya miliki, saya hanya menggunakan vat atau bak dari terpal, ukurannya 1 meter tanpa filter. Jadi koi yang baru datang di karantina harus puasa, mutlak puasa total. Kenapa koi yang berada di bak karantina tanpa filter tidak boleh diberi pakan? Karena kalau Anda sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, Anda pasti paham bahwa setiap kali membuang kotoran, mereka akan memproduksi amonia, dan amonia adalah racun untuk diri mereka sendiri. Jadi lebih baik puasa, dan sekali lagi jangan takut koinya akan mati. Contohnya, kohaku ini 39 cm dari Maruyama Farm. Ini adalah materi KC atau Keeping Contest merah putih yang diselenggarakan oleh KOIS untuk tahun 2020-2021. Jadi koi ini 1 tahun lagi akan dinilai. Jadi nanti akan dibawa ke tempat penilaian, dilihat apakah dia layak untuk mendapatkan juara. Dia berada di karantina ini paling tidak 14 hari dulu ya. Setelah 14 hari kelihatan semuanya tidak ada masalah, kemudian nanti baru akan dimasukkan ke dalam kolam. Bahkan biasanya saya sebelum masuk ke kolam utama koi, saya mintakan dilakukan pengecekan oleh Dr. Handi Putra Osman. Kalau memang sudah 100% yakin, baru nanti koi ini akan masuk ke kolam utama. Yang kedua, Anda perlu juga memuasakan koi yang mau dikirim. Untuk Anda para pemula, mungkin Anda masih belum pernah mengirimkan koi atau mentransport koi
Tapi cepat atau lambat Anda akan perlu mengirimkan koi ke tempat lain. Cara yang paling mudah untuk mengirimkan koi adalah dengan mengepak koinya dengan kantong plastik. Itu memang cara yang selama ini digunakan, dari dulu sampai sekarang sudah digunakan, dan begitu berada di kantong plastik mereka tidak boleh membuang kotoran sama sekali. Sebelum dikirimkan mereka harus dipuasakan. Berapa lama puasanya? 3 hari puasa sebelum dikirimkan itu sudah sangat minimum. 4 hari lebih baik, 5 hari lebih baik, seminggu oke. Dipuasakan 2 minggu juga tidak ada masalah kalau Anda mau mengirimkan koi. Nah, kalau sudah dipuasakan nanti begitu dipak masuk ke dalam bak plastik mereka sudah tidak akan membuang kotoran. Jadi aman sampai ke tempat tujuan. Ini adalah contoh koi yang kita mau kirim ya, ada 2 ekor. Yang satu hiu suri, yang satu karasi. Karasinya nyaris 70 cm, hiu surinya 60 cm. Akan dikirim ke King Abdul Aziz di Cembor, Mojokerto ini. Oleh karena itu sebelum dikirimkan ya memang harus dikarantina dulu, harus puasa dulu. Ya, sekarang posisinya koinya sudah berada di Cembor, di tempatnya King Abdul Aziz. Sudah tenang menjadi penghuni di daerah yang dingin di sana. Ya, semoga mereka juga berbahagia di tempat yang baru. Yang ketiga adalah pada saat koi sakit. Kalau kita mempunyai koi yang sakit, cara yang terbaik dia dipisahkan dari teman-temannya, diangkat masuk ke bak karantina. Disitulah dia harus berpuasa lagi. Sama keadaannya seperti bak karantina yang sudah kita ceritakan tadi kan. Kalau tidak ada filter, ya berada di situ memang harus puasa. Mungkin Anda kemudian bertanya, ikan sudah sakit disuruh puasa pula, apa nggak makin sakit? Tidak. Justru mereka dalam keadaan puasa biasanya kondisinya akan lebih tenang, beban metabolisme untuk mencerna makanan akan lebih sedikit, sementara mereka masih bisa mengambil nutrisi dari jaringan tubuh mereka sendiri, sehingga Anda tidak perlu khawatir bahwa koinya akan mati. Apalagi kalau di dalam bak itu Anda melakukan treatment chemical, ya memang harus puasa juga koinya yang ada di dalam bak karantina. Sampai kapan? Ya sampai sembuh. Kalau sudah sembuh, ya baru kembali lagi ke dalam kolam utama dan baru dikasih pakan lagi. Jadi koi yang sakit bisa saja puasa 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan. Intinya sampai mereka sembuh, keluar dari bak karantina, kembali ke kolam lagi, baru mereka akan belajar ikut makan lagi. Yang keempat, koi perlu dipuasakan pada saat ada masalah. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Masalah bisa timbul pada kolam kita. Mungkin Anda melihat ada hal yang abnormal di dalam kolam Anda. Mungkin menjadi berbusa, atau airnya tiba-tiba menjadi keruh sekali, atau ada peralatan yang tiba-tiba mati. Misalnya pompanya mati. Nah, pada kondisi seperti itu, hal yang pertama sekali harus dilakukan adalah stop pakan. Pakan di stop, kolam diperiksa, dibenarkan, dikembalikan kepada kondisi normal. Baru kalau sudah normal, pelan-pelan koinya diberi pakan lagi. Sama juga kalau Anda melihat ada indikasi masalah pada ikan, melihat ada abnormalitas pada ikan. Ikannya mulai nafsu makannya turun. Nah, apalagi kalau nafsu makannya turun, jangan dipaksa. Itu sudah merupakan indikasi ikannya nggak sehat. Flashing yang berlebihan, flashingnya sampai berjamaah gitu ya, semuanya flashing dan terus menerus, pasti ada masalah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah stop pakan. Lakukan pemeriksaan yang diperlukan. Setelah diketahui penyebabnya apa, lakukan treatment atau perlakuan yang diperlukan. Kalau semuanya sudah beres, baru koi boleh diberi makan lagi. Yang kelima, koi perlu dipuasakan kalau Anda sedang melakukan pengobatan di dalam kolam. Mengapa demikian? Pengobatan yang dilakukan di dalam kolam, entah apapun obatnya, pasti akan mengubah kondisi air. Paling tidak beberapa chemical akan ikut merebut oksigen yang ada di kolam. Dalam kondisi kolam yang berubah,
Koi harus puasa dulu agar mereka turun stres levelnya. Kalau tetap dipaksa makan, dalam keadaan mendapatkan treatment koinya sebenarnya mengalami stres, itu justru bisa memberikan akibat-akibat yang tidak baik. Ya contohnya beberapa orang misalnya bom PK, ya mentang-mentang penjinak bom atau bom atom dimasukkan ke kolam, atau obat-obat yang lain diceburkan ke kolam. Nah, hal itu akan mengubah kondisi air sehingga koinya perlu berpuasa dulu. Kalau nanti treatment sudah selesai, pengobatan sudah selesai, kondisinya normal kembali, baru Anda memberikan pakan kembali secara bertahap. Yang keenam, Anda perlu memuasakan koi Anda pada saat Anda melakukan pemeliharaan kolam yang besar. Pemeliharaan kolam besar itu apa? Kalau Anda sampai melakukan pembongkaran filter biologis. Sedikit banyak pembongkaran media biologis, pembersihan media biologis akan berpengaruh kepada kemampuan nitrifikasi filter Anda. Dalam kondisi seperti itu, sebaiknya setelah filter dibersihkan, koinya berpuasa dulu 1-2 hari. Tidak ada patokan yang pasti, tapi paling tidak 1 hari, baru pada hari berikutnya mulai diberi pakan lagi sedikit demi sedikit untuk memberikan kesempatan agar filter kembali berfungsi maksimal, baru kemudian pakan kita naikkan lagi jumlahnya ke kondisi yang normal. Apalagi kalau Anda melakukan pemeliharaan yang lebih besar lagi, misalnya Anda melakukan overhaul, Anda harus memodifikasi kolam Anda, sudah pasti koi Anda harus berpuasa. Yang nomor 7, ada kondisi khusus yang memang mengharuskan koi Anda puasa, yaitu kalau mati listrik. Ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah tertentu. Pada kondisi seperti itu, koi benar-benar 100% tidak boleh diberi makan. Sebab pada saat diberi makan, mereka akan mengonsumsi oksigen lebih banyak, sementara suplai oksigen ke kolam berhenti. Jadi kalau diberi pakan, oksigennya lebih cepat habis. Kalau listriknya tidak segera menyala, mereka akan mengalami hipoksia, mati. Kondisi listrik mati ini berlaku juga apabila peralatan-peralatan yang ada di kolam yang berfungsi sebagai aerasi mati juga. Maksudnya listrik tidak mati, tapi misalnya aerator Anda tiba-tiba mati, atau ada pompanya yang mati. Kondisi seperti ini hampir sama saja dengan mati listrik, jadi mereka harus berpuasa dulu. Setelah kondisi kembali normal, makannya boleh dikembalikan lagi ke kondisi normal. Kalau koi saya sih lagi kondisinya normal, jadi mereka diberi pakan normal. Ya, berapa kali saya kasih pakan? Sekarang ini saya kasih pakan cuma 3 kali aja sehari, ya, karena saya sedang melepas auto feedernya. Kalau tetap dipaksakan 5 atau 7 kali sehari, ya pasti banyak kelewatan kalau nggak pakai auto feeder. Jadi 3 kali sehari aja. Dilepaskan auto feedernya ini tujuannya ya biar mereka masih ingat sama yang punya lah. Karena kalau pakai auto feeder terus mereka jadi songong, nggak mau deket sama orangnya, deketnya sama auto feeder. Itu aja sih tujuannya. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.